Halo semua, lagi dari podcast Salam Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Sekarang keadaannya waktu ini di take sedang turun ke PPKM level 3. Congratulations guys. Ya, nggak ada berita lain selain PPKM. Meskipun satu hal yang pemerintah konsisten adalah selalu mengumumkan di hari terakhir ya, entah kenapa. Kayaknya seneng gitu membuat orang berharap lebih, tapi ternyata enggak juga gitu. Padahal dari sebulan yang lalu juga gue tahu hari ini bakal diperpanjang gitu. Gue nggak ngerti itu sih. Tapi dia konsistennya mungkin kalau gue rasa itu kan kayak lo tau kan orang yang kegep bohong. Kalau orang kegep bohong tuh kan ya udah bohong aja terus gitu. Kalau lo kelihatan sedikit lo tuh ragu, lo jadi ketahuan lo bohong. Jadi emang ya udah gini aja terus, siapa tahu yang lain jadi percaya. Ya lama-lama gue juga mulai percaya gitu, karena setiap hari terakhir PPKM gue mulai nontonin channel TV, nonton apa, lama-lama gue terhipnotis juga gitu. Mungkin ini cara yang paling baik. Tapi menurut gue kemenangan paling besar menghandle pandemi ini adalah pada saat, gue lupa siapa yang ngomong, tapi ngomongnya gini kayak, ya kita nggak akan mengambil opsi lockdown karena juga negara mana yang berhasil mengatasi dengan cara lockdown. Anjing, untung aja nggak ada negara yang berhasil. Coba kalau ada yang berhasil, ya itu tiba-tiba emang ya udah gitu. Gue nggak tahu ya, gue itu baca kasus dan taruhan gue adalah pembunuhnya adalah suaminya. Gue baca kasus suami menemukan jenazah istri dan anaknya di mobil Alphard. Entah kenapa dari sekian rentetan fakta musibah ini Alphard jadi penting gitu. Gue nggak tahu kenapa. Padahal kan bagasi mobil juga cukup gitu. Apa urusannya merek di situ? Mau diberitahu bahwa ini orang kaya gitu apa gimana? Padahal kan mayat istri dan anak itu kan anjing, itu mestinya lebih besar daripada Alphardnya gitu. Tapi karena ada Alphard, semua orang jadi terpusat sama Alphard. Gue tuh yang kayak gini-gini ngomong ini emang ultimate test skill berbohong loh ya anjing. Gue sih percaya ngebunuh bapaknya, gue nggak suaminya, gue nggak tahu karena teorinya adalah maling tuh sebetulnya jarang mau ngebunuh unless memang lu menargetkan seseorang, punya dendam atau lu sosiopat aja gitu. Tapi kalau suami, gue sih selalu penasarannya gimana caranya orang bisa mengorkestrakan sebuah kebohongan gitu. Istri dan anak. Anjing. Ya mau parah ya. Tapi kayak penyidikan kemarin nanya, ya tahu ya, tetangganya mulai kayak, saya sih nggak kenal sama suaminya gitu. Entah kenapa ada kata Alphard itu membuat pembunuhan itu jadi lebih tragis ya. Padahal apakah kalau ditemukan di bagasi Avanza tidak setragis Alphard? Nggak benar. Alphard tuh memberikan theater of mind di mana keluarga ini kaya dan harmonis, biasa diiriin sama tetangga, ternyata dibunuh ya gitu. Tapi kalau cicilan Avanza aja nggak lunas, terus ada mayatnya di dalam, orang akan nggak ya Avanza aja nggak bisa ngelunasin, gimana mau belain istri sama anak? Anjing banget. Coba lihat Alphardnya ada stiker happy family-nya, nggak ada pasti ya. Karena udah punya duit. Kalau nggak punya duit baru penting tahu orang lain buat bahagia. Emang brengsek ya. Gue tuh kepikiran terus berita itu. Gue penasaran. Gue tuh nulis ini di opini.id. Kebahagiaan di era yang mengutamakan permukaan. Gue sering banget get into argument bahwa gue ngikutin Gary V kan, dan Gary V bagus banget, dia cerita tentang dia motivator miliarder sih, dia miliarder dulu baru slash motivator yang pengen gue denger karena dia CV-nya miliarder men. Kalau enggak mah ya ngapain. Udah gitu dia bilang kan dulu money doesn't buy you happiness. Terus ada orang yang jawab ya, tapi gue mendingan
nangis di Ferrari daripada gue nangis di sepeda motor katanya gitu. Terus dia bilang bahwa ya kita harus benerin dulu persepsinya. Gue sih kenapa nggak smile in Toyota aja, bagus banget. Dia bilang lo yang ngomong bilang mendingan nangis di Ferrari, emang lo kenal orang-orang yang nangis di Ferrari? Gue tuh kenal banyak orang yang nangis di Ferrari dan itu menyedihkan men gitu. It's cool how happiness tuh ternyata nggak tangible gitu. Kayak gue bilang kalau emang misalnya laki-laki gitu, happiness itu tangible pada saat dongeng Aladin menemukan jin dan jin itu menawarkan akan mengabulkan 3 permintaan, dia akan nyebut aja harta, tahta, dan wanita gitu. Dan itu akan jadi film paling gold sepanjang masa kalau emang itu jawabannya gitu. Tapi kan kenyataannya film nggak berakhir di situ. Film jalan terus, dia udah mencoba berbohong jadi dapat tahta dan hartanya, dia nggak suka gitu dia untuk dapetin perempuannya dia. Gue yakin kalau itu yang dimau, ya film itu akan jadi film terkeren sepanjang masa sih. Tapi kan kenyataannya nggak. Meskipun gue juga selalu bertanya-tanya apa yang terjadi kalau perempuan yang menemukan lampu jin tersebut gitu. Apa sih 3 permintaan perempuan? Nggak, itu filmnya nggak ending gue rasa. Karena juga kita nggak tahu apa yang dimau. Tapi gue penasaran kenapa lelaki kita tahu stereotip permintaannya, tapi kalau perempuan kita nggak tahu ya gitu. Dia mau minta apa? Dia mau minta laki. Kayaknya aneh ya perempuan yang minta laki. Mungkin perempuan minta jatuh cinta. Berarti mungkin perempuan lebih mengerti soal kebahagiaan daripada lelaki. Lelaki agak dongo dan gue akuin itu gitu. Ya itu semoga cepat terungkap ya siapapun pembunuhnya. Gue rasa sih suaminya mati, yakin gue. Dan itu mungkin karena dirongrong minta Alphard dia nggak tahan. Pas Alphardnya datang mati aja lo anjing. Ini keren banget. Usai jalani operasi otak di Singapura, tersangka korupsi Masjid Sriwijaya dikabarkan hilang ingatan. This is the best. Gue tuh penasaran ujungnya kasus-kasus kayak gini gitu. Semoga semua orang percaya dan dia lolos. Karena gue kalau korupsi terus ketangkep, ya apalagi gitu. Itu kan pasti pengacara juga bilang ya udah Pak, ngaku lupa ingatan aja. Bapak gimana? Bapak korupsi ini saya korupsi. Terus gimana kita nggak ada pengadilan? Ya kemarin saya baru operasi stroke sih. Aduh kebetulan banget Pak, untung Bapak operasi. Proses hukum dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Masjid Raya Sriwijaya berpotensi mengalami hambatan sebab salah satu tersangka dikabarkan mengalami hilang ingatan. Kondisi dialami setelah menjalani operasi di penyumbatan cairan di bagian otaknya di Singapura. Ya ampun. Ada cairan otak dan setelah operasi tersebut sempat mengalami hilang ingatan. Diikuti berita ini. Setelah dilampirkan kopi medical check up dari klien kami sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dokter klinik dalam rutan Pakjo. Anjing, korupsi melampirkannya masih fotokopi bang, kopi medical check up. Kenapa nggak minta aja digital? Menurut gua that's the only way. Itu gue sih, lu mau apa lagi? Kamu bangun mesinnya, aduh Pak saya udah lupa Pak. Apa dia orang-orang yang pas diajak lewat masjidnya, loh kok ada masjid di sini Pak? Sok-sok lupa gitu. Dulu zaman saya ini belum ada masjid. Belaga bego gitu. Gue selalu penasaran sih. Gue juga penasaran diri gue tuh seteguh iman itu nggak ya? Soalnya kayak banyak orang tuh yang kayak gue sih nggak akan korupsi, berbudi baik dan segala macem. Gue tuh nyari duit ya gitu, maksudnya gue tahu nyari 2M tuh ya ampun susah banget, dan mungkin seumur hidup gue nggak akan pernah ngeliat duit 2M.
Jadi kalau itu ada di depan mata tuh gue mungkin muter juga. Gue kalau punya duit ngapain gue harus bikin podcast gini, ya ampun.